Oke guys, jadi di video kali ini gue mau coba agak cari santai sedikit ya. Topiknya kita bikin agak yang lebih santai, nggak terlalu material banget gitu kan ya. Dan ini rencananya memang konten-konten gue nanti akan lebih seperti ini gitu loh. Oke, nah teman-teman, jadi di video kali ini gue lebih pengen untuk sharing tentang insight yang gue peroleh ketika kita lagi mau prepare yang namanya bangun usaha gitu kan ya. Kenapa video ini ceritanya ini gue adjust dulu sebentar ya. Oke. Kenapa sih ini akhirnya gue bikin gitu kan? Ini sebetulnya gue bikin karena ini sebagai satu refleksi gitu. Jadi pada saat ini gue sekarang sebetulnya lagi bikin campaign gitu kan ya. Em, Pengalaman pribadi gitu kan pada saat gue bikin campaign. Nah ini rupanya banyak banget godaan gitu ya. Dan ketika teman-teman kalau mungkin pernah ngalamin yang namanya pasang iklan di Facebook Ads, IG Ads gitu kan ya. Mungkin seringkali ngerasa, aduh gila gue boncos nih bos, gini lah gitulah dan lain sebagainya. Nah, video ini gue buat juga ini karena gue dapat insight akhirnya. Akhirnya setelah gue coba research ulang gitu kan, mikirin ulang, ya memang ternyata lu mau bisnis apapun juga, mindset ini nggak bisa ditinggalin gitu kan ya. Dan ini gue akan showing apa namanya insight yang gue peroleh. Jadi gue bikin lewat mind map ya teman-teman ya. Tunggu sebentar, mana ya share screen gue? Oke, ini dia. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini yang gue peroleh ya jadinya. Tunggu bentar, kok dia nggak mau? Ya, mind map gue kenapa nih? Tunggu bentar ya. Something wrong with my mind map. Tunggu ya, kita restart dulu deh. Oh, pantes. Sorry. Dia rupanya habis lagi update, jadi dia minta restart. Anyway ya, gue memang seneng banget gue pakai mind map gitu kan ya. Gue banyak coba banyak software gitu kan. Dan terakhir ini gue lagi seneng banget lagi pakai yang namanya Iowa gitu. Kenapa gue pakai Iowa? Kenapa gue seneng pakai Iowa? Em, yang paling menarik adalah buat gue itu karena dia bisa cloud system. Udah gitu doang, gitu loh. Ya, cloud system jadi menarik karena gue kerja ini nggak jelas gitu. Jadi gue masih di kantor gitu kan, gue masih kerja di kantor dan gue mesti ya melakukan tugas gue gitu di kantor. Nah, problemnya adalah semua ini mesti jalan gitu kan. Otak mesti mikirkan kantor, performa kantor gitu kan. Bisnis juga mesti lagi dipikirin. Nah kalau sifatnya pakai yang offline melulu, ribet kalau buat gue gitu. Jadi makanya gue kemarin nyari yang gue cari yang cloud system deh gitu kan ya. Yang cloud system akhirnya ketemu sama Iowa gitu. Oke, mana ya share screen-nya ya. Oke, nah teman-teman, jadi ini adalah insight yang gue dapetin gitu kan. Ini gue dapetin. Jadi ketika lu mau bikin satu bisnis, ternyata nggak akan jauh-jauh gitu loh. Lu memang mau nggak mau, suka nggak suka, lu mesti punya dua hal ini gitu kan. Yang pertama adalah persiapan keuangan. Ini biasa kita sebut juga, kita bisa panggil juga dia kayak apa ya, setup gitu kan ya. Ketika lu mau bangun satu usaha, ya lu kan mesti siap-siap nih gitu kan ya. Nah, lu suka nggak suka, lu mesti siapin nih yang namanya persiapan keuangan ini gitu loh. Nah, keuangan ini gue pecah jadi dua gitu teman-teman. Ya, ada yang pada saat setup, ada yang untuk operation. Whatever your business is, gitu kan ya, lu tetap pasti akan ketemu yang masalah ini. Ya, nah untuk setup ini ada beberapa hal teman-teman. Ini lu nggak bisa apa namanya, lu nggak bisa mengingkari akan hal ini, gitu kan ya. Ketika lu bangun bisnis offline yang berarti yang konvensional, gitu kan ya. Ternyata eh ya ini harus kita sadari ya gitu ya. Untuk setup ini, tunggu sebentar gue adjust sedikit kameranya ya. Oke. Nah, untuk setup ini, tiga hal ini nggak bisa lepas gitu kan. Yang pertama adalah lu mesti hitung namanya biaya bangunan gitu. Untuk tempatnya, nah bangunan lu bisa sewa, lu bisa beli gitu kan. But again, itu baru bangunan kosong. Oke, ya. Kedua, dari bangunan lu mesti siapin namanya facility-nya. Gak mungkin dong
lu kerja cuma di bangunan doang gitu loh. Even tempat lu adalah gudang, seenggak-enggaknya lu butuh yang namanya rak. Itu kalau gudang gitu kan ya. Lu butuh rak, lu butuh meja buat admin lu gitu kan ya. Mungkin lu butuh komputer dan lain sebagainya. Itu semua ada biayanya, teman-teman ya. Nah, itu sebabnya untuk setup ini gue pecah nih. Oh iya ya, ternyata gue mesti siapin bangunan gitu kan. Kemudian gue mesti siapin yang namanya facility gitu. Dan yang terakhir adalah kalau kita mau dagang gitu kan, biasanya ini ada initial stock gitu loh. Kalau lu mau dagang dan dagang lu adalah sifatnya produk gitu kan, lu tetap harus bikin initial stock. Ya, anyway itu anak gua barusan, ya. Ya, jadi tiga hal ini lu mesti siapin dulu di awal gitu. Bangunan, facility dan initial stock. Hmm, Kemudian teman-teman, nah ini adalah bisnis pada umumnya. Pada apa namanya? Oh suaranya bagusan begini rupanya. Oke ya. Nah, eh ini adalah settingan awal gitu ya. Ini yang mesti dilakuin. Nah, sekalipun pada zaman sekarang ini dunia kan makin berkembang ya. Dunia makin berkembang. Ada bisnis-bisnis yang menawarkan bangunan itu kita nggak perlu sewa gitu ya. Kita nggak perlu keluarin uang di sana. Facility juga nggak perlu juga gitu kan. Initial stock juga nggak ada. Bisnis-bisnis kayak begitu sekarang ini ada banget. Ya, jadi kemudian oke, tapi gini, sekalipun itu ada nih ya solusi untuk yang mendelete tiga hal ini ada, tapi kita lihat dulu deh yang ini deh, yang operation ya. Ternyata teman-teman, kalau lu mau bangun sebuah bisnis yang bener, lu mesti paham nih ya. Ini untuk bisnis pada umumnya, dimana untuk operation itu lu mesti siapin satu untuk manpower. Manpower ini biasanya dari yang sudah-sudah kalau kita berbisnis itu menyedot sekitar 60 sampai dengan 70% OPEX. Biasanya seperti itu, ya. Biaya operation setiap bulan tuh pasti gedenya di manpower. Kenapa? Karena lo mesti bisa lihat di sini ya. Manpower ketika kita bicara tentang manpower punya, ini ada tiga elemen nih teman-teman. Ada manpower, ini untuk gaji, terus ada benefit, ada untuk training gitu kan. Ini biaya semua loh gitu kan. Gaji lo mesti siapin. Base bulanannya dia gimana, secara THR, terus udah ini untuk bonus gitu kan ya. Benefit, ini ada BPJS. Ya, even though lu cuma kasih yang asuransi kesehatan BPJS itu biaya teman-teman ya, kurang lebih sekitar 60 ribuan gitu kan ya kalau berperusahaan. Kalau dulu waktu zaman gue di cabang gitu kan ya, 60 ribuan kecil sih gitu buat company, betul. Tapi kalau lu mesti bayarin 20 orang lu gitu kan, 60 ribu kali 20 1,2 juta. Nah profit lu berapa gitu kan, itu mesti di setting gitu loh. Belum lagi kalau kita mesti kita mau siapin facility gitu, supaya karena kita anggap kan karyawan ini aset ya gitu ya. Jadi kita boleh dong gitu kita entertain mereka, kita kasih mereka aset gitu kan ya. Kita kasih mereka facility gitu loh. Nah, manpower ini ada sekitar 70%-an lah, 60 sampai 70% OPEX gitu kan. Nah, kemudian di business operation, untuk operation kita juga mesti siapin nih listrik lah, telepon lah, air lah gitu. Itu pakai duit semua teman-teman. Ya, nggak bisa pakai daun gitu loh ya. Terus kemudian ada promosi, supply demand. Nah, sorry, tentang promosi. Jadi gini, ini banyak banget ya orang maksudnya berpikir yang penting gue bangun toko gitu. Yang penting gue bangun toko, kemudian gue berdoa gitu kan. Berikutnya Tuhan kirimin pelanggan-pelanggan ke toko gue gitu. Salah nggak? Nggak juga gitu loh. Nggak. Dengan doa, kekuatan doa itu tidak terbatas kuasanya gitu kan ya. Apa juga bisa. Tapi secara normal, ketika lu berbisnis apapun itu, you have to promote your own business. Nggak bisa nggak. Kenapa? Karena orang yang tahu bisnis lu mesti banyak dulu. Kalau lu memang mau jualan, maka orang mesti tahu dulu. Banyak orang yang mesti tahu dulu usaha lu gitu loh. Banyak orang yang mesti tahu lu tuh dagang apa gitu kan, lu dagangnya di mana gitu loh. Nah,
Sekarang kebayang nggak kalau lu bangun satu usaha tapi lu nggak pernah promosi gitu? Apa yang jadinya? Ya sudah, lu ngarepin traffic orang gitu. Ya kalau dalam praktek gitu ya, sorry ini gue stop share dulu sebentar. Oke, jadi gini, pengalaman ya, pengalaman kebetulan kalau zaman sekarang itu mungkin orang lebih banyak di marketplace gitu ya. Cuma gue mundur sedikit tentang zaman dulu. Zaman dulu kan nggak ada marketplace nih gitu ya, nggak ada marketplace. Jadi apa yang dilakuin? Orang dagang di pasar. Nah, teman-teman, pasar zaman dulu, pasar tradisional itu sama sama persis dengan marketplace hari ini, gitu ya. Artinya apa? Artinya dua tempat ini sudah ada trafficnya. Harapannya adalah karena trafficnya datang banyak ke tempat tersebut, even entah itu pasar tradisional ataupun marketplace. Nah, salah satu atau duanya tuh ada yang nyangkut masuk ke toko lu gitu loh. Lu belanja, tapi tetap aja pengalaman gue ya zaman gue kecil gitu, kebetulan nyokap keluarga gue dagang gitu kan ya. Nah dulu dagangnya juga di pasar. Kalau kita nggak promosi itu akhirnya apa, kita cuma ngandelin dari pelanggan yang lama, itu doang. Problemnya adalah pelanggan ini terima promosi dari orang lain gitu kan. Nah kalau lu nggak bisa pertahanin servisnya lu gitu kan, pricingnya lu, ya lewat. Itu yang terjadi sekalipun em, apa namanya, sekalipun lu itu sudah dagang di tempat yang paling rame gitu ya, teman-teman ya. Jadi lu mau di pasar tradisional kek, lu mau di marketplace kek, lu mesti siap-siap promosi itu ada gitu loh ya. Itu satu elemen yang nggak bisa dipungkiri. Kalau lu nggak mau promosi, lu kalah sama orang lain ya. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, yuk. Ya, jadi promosi. Terus kemudian biayanya ada apaan lagi sih? Ada biaya namanya supply demand. Artinya apa? Ini berlaku banget untuk orang yang dagang secara produk gitu kan ya. Sebetulnya jasa juga sih, jasa juga. Cuma biasanya kalau jasa masih bisa dimanipulasi gitu. Artinya apa? Artinya gini, eh lu mau jualan mau dapat profit berapa? Lu mau jualan mau dapetin misal 100.000 gitu ya, misal 100.000. Nah, lu mau dapetin 100.000, ini kan profit kan, gitu kan ya. Nah, sebelum lu dapetin profit 100.000, lu kan harus menjual. Nah, inget ya, sebelum lu menjual, lu mesti buy something bro. Ketika lu buy something, ini kan lu ngisi stok nih, gitu ya. Lu beli buat stoknya lu, gitu kan. Let's say lu beli dengan harga misal kita target berapa? 100.000 ya, misal profit ya. Lu beli seharga 1 juta gitu loh. Lu beli modal dulu, lu keluarin 1 juta gitu kan. Kemudian lu cari pembeli gitu loh. Lu cari pembeli, lu jual dengan 1,1 gitu. Makanya lu dapat profit 100.000. Nah, ingat itu juga modal teman-teman. Makanya ada beberapa orang yang mainnya gayanya adalah main makelar gitu ya. Artinya apa? Lu cari dulu nih gitu ya. Lu cari dulu bayarnya gitu kan. Begitu lu ketemu buyer, semua segala sorry, ya benar, buyer. Setelah lu ketemu buyer, kemudian lu cepet-cepet lu cari sellernya gitu loh. Lu cari seller, lu beli barang, nggak sempet ngendep, lu jual lagi. Lu dapat duit lewat disebutnya, profit lewat gitu ya. Berapa duit ya tergantung gitu kan. Tapi berapa banyak hari ini bisnis yang bisa seperti itu dan bertumbuh besar? Bisnis yang kayak gitu banyak gak? Banyak banget gitu. Tapi yang mesti dipertimbangin adalah lu mau bisnis itu cuma mau sekali dagang, sekali makelaran doang, atau lu mau pegang bisnis yang long lasting gitu loh. Ya anyway, dalam sekarang long lasting itu buat bisnis paling ya 3-5 tahun lah ya gitu ya, 5 atau 10 tahun lah. Ya, oke lanjut yuk. Mana share screen gue. Oke, terus ada bisnis apa lagi? Transport operation ya. Transport ini nggak boleh lu lupain gitu ya. Ini juga satu elemen bisnis yang elemen keuangan dalam bisnis yang mesti lu pertimbangin. Lu ngambil barang gitu kan ya. Lu ngambil, lu kirim. Nah, ini sebetulnya hati-hati, ini penuh dengan jebakan Batman sih
pengalaman gue ya. Jadi lu kelihatannya lu punya margin gede nih, misalnya lu modal lu 1 juta gitu kan, lu jual 1,1, seems keuntungan lu adalah 100.000 gitu kan. Tetapi ternyata handling cost tuh, sorry ini gua perbaiki dikit, namanya handling cost ya. Nah, handling cost lu ini ternyata itu sudah 40% margin. Nah, ini repot nih gitu kan ya. Ini handling cost nih biasanya nih ada transport, terus ada yang namanya packaging. Packaging. Packaging cost. Nah, ini harus diperhitungkan ketika kita mau berbisnis gitu ya. Nah, oke ya, teman-teman ya. Jadi berasa ya, gue ngomong kayaknya agak berat banget kayak. Oke, nah, lu kalau lu mau bisnis tuh begini gitu ya. Jadi lu suka nggak suka, sebetulnya ketika lu mau setting-settingan semuanya, ini yang mesti lu siapin ya, tentang keuangan. Setupnya lu mesti siapin nih, bangunan, facility, initial stock. Operation kan ini tiap bulan ya gitu ya pasti ya. Ini manpower, listrik dan lain-lain semua segala macam. Oke ya. Nah, sekarang kita udah siapin duit nih. Kita udah siapin invest gitu kan ya. Nah, sekarang gimana how to calculate the profit? Nah, profit menurut gue ya ujung-ujungnya cuma 3 ini doang gitu loh. Ya. Lu mau lari juga ujungnya begini doang. Lu mesti tentuin dulu target profit lu maunya berapa gitu loh. Target profit lu berapa, kemudian lu cari harga belinya. Si siapa namanya? Suppliernya. Ya, lu cari harga beli, terus lu setting target profit lu berapa, baru lu setting yang harga jual. Udah, gitu doang. Ya. Nah, problemnya adalah apa? Problemnya adalah gini. Yang menjadi menarik dalam hal ini adalah seperti ini. Gue stop share dulu. Ya. Jadi gini, yang menarik itu adalah orang terlalu terlalu bersemangat, nggak mau ngitung gitu loh. Mikirnya pokoknya gue mau cuan gue sebulan itu gue dapat 10 juta, gue dapat 15 juta gitu ya. Ini banyak banget kejadian, terutama mungkin pada saat pandemik seperti sekarang ini gitu kan ya, dimana banyak orang dipaksa untuk punya penghasilan tambahan baru gitu ya. Jadi kita semua pada halu gitu rata-rata. Halunya apa? Gue pengen punya tambahan 10 juta, gue pengen punya tambahan 15 juta gitu kan ya. Tapi ketika lu mau berbisnis, lu takut banget buat buang yang namanya promosi. Gak bisa teman-teman. Ya, pada akhirnya apa gitu kan, banyak kan teman-teman kita yang tiba-tiba jadi pada MLM gitu kan ya, terus mungkin ikutan asuransi gitu ya, atau mungkin juga jadi jualan barang yang lain gitu loh ya. Ngomongnya gede gitu loh, bukan maksudnya ngomongnya gede ya, niatnya itu gede gitu loh. Mereka ngerti, mereka tahu punya goal bahwa gue mesti dapetin tambahan sekian nih gitu, karena situasi sekarang ini income gue terganggu banget gitu kan. Ya, cuma ironisnya adalah banyak sekali orang-orang ini tidak menyadari gitu loh. Gua pengen punya penghasilan 10 juta, tapi gua nggak mau spending iklan. Nah, repot gitu ya. Atau gue pengen punya penghasilan tambahan 10 juta, tapi gue nggak mau ada modal sama sekali bro gitu kan. Gue mau beli barang gua nggak mau gitu kan, belajar gua nggak mau gitu, investasi leher ke atas nggak mau gitu, tapi orangnya mau kerja. Nah itu yang gua ngedorong gua buat kayaknya iseng gua bikin video gitu kan ya. Menurut pengalaman gua bisa nggak bisa, jujur aja, sorry demori dah gitu ya, nggak bisa. Pada akhirnya lu mesti spending banyak hal. Yang paling pasti adalah lu mesti spending apa sih? Investasi leher ke atas. Lu mesti dapetin lu knowledge-nya. Kalau lu nggak punya knowledge-nya, berat banget lu bisa dapetin tambahan 10 sampai 15 juta. Percaya sama gua. Berat banget. Gimana caranya? Lu tahu juga enggak gitu kan. Lu tahu way-nya juga enggak gitu. Akhirnya apa? Bukannya dapet 10-15 juta, yang ada malahan buntung gitu kan, nggak ngerti apa-apa gitu ya.
Oke, knowledge udah punya gitu kan, tapi nggak punya willingness untuk buang duit gitu. Repot juga teman-teman. Kenapa? Karena lu mau mancing kakap tuh lu nggak bisa pakai pelet gitu kan. Lu nggak bisa pakai pelet buat cupang gitu loh. Lu mau dapetin kakap ya lu mesti pakai umpannya umpan kakap. Mau nggak mau lu mesti ada yang di spending gitu ya. Nah, tahap ketiga nih. Ini yang menarik nih ya. eh Udah investasi leher ke atas gitu ya, udah dapetin knowledge, udah cari knowledge semua segala macam, udah punya niat kan ya, udah punya kemauan gitu kan. Oke, cek. Udah punya kemauan, terus apa namanya? eh Udah mau belajar juga, mau juga keluarin duit gitu, cuma nggak tahan. Nah, ini yang paling banyak gue temuin, even gue sendiri. Ya, jadi gue juga sangat-sangat di-challenge dengan hal ini. Contohnya apa? Facebook Ads gitu ya. Lu pasang iklan tuh nggak murah loh teman-teman. Ya, gue cari literatur semua segala macam gitu kan. Ternyata yang paling benar adalah kalau lu mau efektif, konon katanya Facebook itu minta 400.000 per hari kalau lu mau efektif. Selama minimal seminggu. Lu nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi 2,8 juta tuh lu mesti spending dulu di depan. Lu mesti siapin. Itu ada duit dingin 2,8 juta tuh modal di awal. Baru kemudian berikutnya semua bisa berjalan dengan baik. Jadi harus ada investasi di depan, teman-teman. Dan kita mesti kuat-kuatan. Nah, problemnya adalah bukan masalah kuat-kuatan juga sih, gitu ya. Gue balik lagi ke screen tadi ya. Tapi lebih ke arah tentang preparation. Kalau lu nggak bisa prepare dengan benar, akhirnya apa? Jebol. Mau kayak apapun juga jebol. Pasti jebol punya. Ya. Nah, ini adalah hal-hal yang mesti disiapin nih teman-teman. Ya, jadi kita mesti ngerti sebetulnya bisnis kita itu bisa kasih profit kita tuh berapa. Itu yang mau apa ya? Potensi dari bisnis yang mau kita kerjain ini bisa kasih kita potensi profitnya berapa. Lu mesti tahu dulu gitu, ya. Nah, kenapa? Karena dari satu profit itu dia harus mengcover semua ini nih, Bos. Nah, bentar. Nah, dari satu bisnis itu harus mengcover semua ini. Kalau lu nggak dapetin, wah jebol. Nah, ini nih. Nggak mau sih. Ya inilah pokoknya lah, ya. Dari persiapan keuangan ini nih. Ini lu mesti cover, suka nggak suka lo ini. Ya, nah, kabar baiknya hari ini cukup banyak bisnis gitu kayak gue pilih di asuransi gitu kan ya, gue main di asuransi. Kenapa gue pilih? Karena bisnis di asuransi itu lu nggak perlu berurusan sama ini nih. Ini nih nggak ada nih. Ya, bisnis setup ini awalnya nggak ada. Bener-bener nggak ada. Lu nggak perlu invest bangunan, lu nggak perlu ada facility, lu nggak perlu pakai initial stock. Apa yang mau pakai initial stock orang asuransi kok gitu kan ya? Nah, kemudian gue akan liatin ya. MLM juga sama. MLM juga sama. Ya, dia juga nggak ada bisnis beginian. Ya. Kemudian manpower ini juga nggak ada nih. Ya, bisnis ini manpower ini nggak ada. Listrik dan lain-lain ada, tetap ada. Pulsa dan lain sebagainya. Ya kayak beginilah. Gitu kan, ini kan pakai cost gitu kan ya. Promosi ini ada. Harus. Ya, mungkin lu mau pakai Facebook Ads, lu mau pakai IG Ads kayak pokoknya lu mau pakai iklan boleh. Atau mungkin lu entertain calon nasabah lu gitu, lu ajakin dia ngopi dan lain sebagainya, ya itu kan promosi gitu kan ya, itu masuk pajak promosi. Supply demand nggak ada, jadi lu murni lu jual barang, lu gain the profit gitu loh. Ya misal contoh lu jual polis, harganya 1 juta gitu misal ya, 1 juta lu dapat profit misal berapa, 300.000 gitu kan. Nah, kalau di bisnis yang lain, mungkin lu mesti modalin dulu tuh 1 juta gitu loh. Lu mesti beli dulu, lu mesti rogoh kocek, beli dulu 1 juta, kemudian lu jual 1,3 gitu kan. Tapi kenapa gue pilih asuransi? Karena ini yang membedakan, pada akhirnya gue menemukan ini yang membedakan antara MLM dan asuransi ya. Anyway, gue lahir dari rahimnya MLM nih gitu ya. Gue belajar banyak banget dari MLM.
Jadi kalau di MLM itu tetap mau nggak mau lu mesti keluar duit dulu gitu loh. Atau mungkin lu jualan dulu, lu tarik duit tuh orang gitu kan, lu beliin barang, lu kasih ke dia. Ya, tapi intinya adalah tetap lu keluar duit dulu. Lu beli something dulu ke company, kemudian lu jual. Maka lu dapat gain gitu ya. Kalau di asuransi nggak ada cerita mainan kayak begitu gitu loh. Jadi benar-benar ya lu jual gitu ya. Dan lu dapetin gainnya, itu yang gue suka gitu kan. Dan kemudian handling cost, mana ada handling costnya gitu kan ya. Kalau lu jualan produk gitu kan pasti akan ada handling cost gitu. Either ya mungkin sekedar lu bikin packing lah gitu kan. Bikin packing, lu kirim ke JNE semua segala macam tetap ada cost. Ya, ini juga ada sih kalau di asuransi. Pakainya apa sih? Buat kirim polis kalau buat zaman sekarang. Gitu ya. Polis sudah datang nih, kita minta dari kantor kirimin dong ke gua gitu kan. Berarti kan kita bayar apa namanya? Paket ya. Ya 9.000 gitu kan. Paket bisa lah dari kantor kita bisa minta kirimin langsung ke nasabah gitu kan. Atau kalau gue biasanya dari kantor kirimin dulu ke gue. Berikutnya gue yang ke mereka. Ada tapi kecil gitu ya. Nah teman-teman poinnya adalah whatever your business gitu kan ya. Terserah lu deh, lu mau ambil bisnisnya bisnis yang mana gitu kan. Cuma gue mau bilang begini, ketika banyak orang nih suka ngomong kan, gue pengen bisnis tapi gue nggak bisa bisnis gitu. Hey man, bukan nggak ada bisnisnya dan bukan karena lu nggak bisa berbisnis, cuma lu terlalu milih gitu. Hati-hati, bisnisnya banyak di luaran sana, banyak. Lu mau yang pakai modal bisa. Gue banyak ketemu teman nggak kelihatan gitu kan ya, diam-diam gitu ya, ternyata tahu-tahu dia punya factory, dia punya tekstil, ngeri kan, keren kan gitu kan. Terus ada teman juga kantor diam-diam apa segala macam, tahu-tahu punya kafe. Banyak gitu kan teman punya kafe, punya coffee shop gitu kan, punya apa namanya laundry gitu, punya ada yang JNE juga gitu loh. Jadi peluang mah banyak, banyak, masalahnya lu mau apa enggak gitu loh ya. Oke lah kalau bisa kayak begitu lu mau pakai pabrik segala macam, kan gua nggak punya modalnya, modal gua nggak kuat, berarti gua nggak bisa dong berbisnis. Siapa bilang? Banyak hari ini, bener-bener banyak gitu kan. Yang paling gampang apa? MLM asuransi. Masalahnya lu mau apa enggak? Kan gitu kan. Kalau lu mau MLM dan asuransi, menurut gua, pengalaman gua, apa yang paling enak? Karena lu di sana bisa tanya gitu. Lu bisa bedah si upline punya strategi, dan upline ini akan seneng banget nurunin ilmunya dia ke si downline-nya. Itu yang gue suka. Karena lu di bisnis lain, siapa yang mau ngajarin lu? Siapa lu gitu kan, ngapain orang mesti ngajarin lu gitu. Males banget orang gitu. Nah itu yang bikin gue suka gitu loh dari dunia industri itu. Masalahnya lu mau nggak gitu kan. Dik, tapi gue nggak suka juga dengan hal itu. Masih ada lagi ke caranya? Ada. Kalau memangnya lu mau, ada. Gimana caranya? Internet marketing. Internet marketing, lu mesti tahu dengan yang namanya apa namanya? Lu mesti sangat-sangat bersahabat dengan yang namanya funnel. Segala macam funnel, data dan lain sebagainya, ads. Oh, ribet-ribet semua segala macam. Dik, tapi gua nggak mau Facebook ads gitu loh. Gua nggak mau keluar duit. Gua nggak apa ya? Gua masih belum rela lah keluar duit gitu kan ya. Bisa nggak pakai gratisan? Bisa kalau lu mau beneran. Gue bilangin kalau lu mau, asal lu punya waktu. Lu punya waktu, lu niat ngerjainnya. Gimana caranya? Lu japri orang satu-satu. Lu kenalin, bos, ini ada produk digital bagus. Coba deh, gitu kan ya. Satu orang nggak dapat dan biasanya nggak akan dapat gitu loh. Ya, lu mesti japri mungkin 1.000 orang gitu. Jadi ya pertanyaannya lu punya komitmen di sana nggak gitu loh. Lu mau nggak japriin mereka satu-satu gitu kan ya, lewat IG lah. IG kan kalau gua nggak salah kan bisa juga ya lewat desktop ya sekarang ya, kontak orang DM-nya ya. Nah, kontak orang mereka di LinkedIn-nya mereka gitu loh, di IG-nya mereka, di DM, di Facebook mereka gitu. Nah, lu mau nggak gitu? Kalau lu nggak mau, itu yang jadi masalah. Itu yang sering banget jadi masalah. Jadi bukan masalah eh duitnya nggak ada, peluangnya nggak ada, bukan. Peluang mah banyak bos,
banyak banget. Masalahnya lu mau ngerjain apa enggak gitu loh. Dan ketika lu udah ngerjain, lu mau nggak eat, sleep, and dream with the jobs? Itu topik yang berbeda tuh. Ya, eat, sleep, and dream with the jobs, with the dreams, everything. Ya, kalau lu memang komitmen gitu kan ya, kalau lu memang mau fight, gue yakin lu akan sangat-sangat terus mikirin gimana caranya, lu akan cari. Begitu ketemu, begitu kepentok, lu akan cari orang yang sekiranya mungkin bisa bimbing lu gitu loh. Nah, dan ingat, semua tanggung jawab ada di kita ya, gitu ya, bukan di orang lain gitu kan ya. Jadi lu nggak bisa apa namanya minta orang lain bertanggung jawab gitu kan untuk bantuin dong bisnis gua, nggak bisa bos. Semua orang sibuk, orang punya kerjaan masing-masing ya. Jadi itu harapannya gua ya. Ya mudah-mudahan kicau-kicauan ini bisa kasih insight gitu kan ya, dan buat teman-teman yang mungkin kepengen buat bangun usaha segala macam, mau sharing-sharing boleh ya, silakan visit ke website di andikadesaria.com. Oke, bye bye, see you next time.